Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fisika kelas 10 bersama Pak Eko. Di pertemuan ke-10 ini saya kemarin vektor sudah selesai, berarti sekarang membahas bab kelima, yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus di sini itu dibagi ada tiga subbab. Subbab yang pertama mengenai besaran gerak lurus GLB dan GLBB. Jadi materi gerak lurus saya bagi dalam tiga pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas besaran gerak lurus, pertemuan kedua GLB, pertemuan ketiga GLBB. Untuk pertemuan yang ke-10 ini yaitu membahas besaran gerak lurus. Di besaran gerak lurus itu ada 6 topik yang dibahas, yaitu pengertian jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, perlajuan. Jadi ada 6. Mengenai jarak, pengertiannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda selama bergerak dalam selang waktu tertentu. Jarak hanya memiliki nilai sehingga jarak termasuk besaran skalar. Kemarin di vektor sudah dibahas bab besaran itu ada 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai, nggak ada arahnya. Kalau besaran vektor ada arahnya, itu pengertian jarak. Sekarang di perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi awal terhadap posisi akhir dalam waktu tertentu. Perpindahan suatu benda dapat bernilai positif atau bernilai negatif tergantung arah geraknya. Perpindahan bernilai positif jika arah gerak kanan dan bernilai negatif jika arah geraknya ke kiri. Perpindahan termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, ini bedakan ya, jarak sama perpindahan. Jarak itu besaran skalar, nggak ada arahnya. Kalau perpindahan besaran vektor memiliki arah. Gambarnya seperti ini. Nah, ini jadi kalau ada mobil bergerak, ini kurang fokus, mesti kendalanya kurang fokus. Gambarnya itu gambar yang melengkung gini, mobilnya berarti itu jarak. Sedangkan perpindahan yang ini dari awal sampai ke akhir. Misalnya ini berbelok seperti ini, terus balik lagi ke sini. Nah, itu jaraknya ditempuh keseluruhan, tapi perpindahannya 0. Oke, dari gambar mungkin sekarang ada contoh. Kok kurang fokus ya.
kendalanya mesti kurang fokus, nggak jelas. Tunggu, bersabar ya. Nah, ini udah fokus. Nah, contohnya gerakan mobil dari A, B ke C. Dari A ke B dulu jaraknya 800, terus kembali lagi ke C sejauh 300. Nah, jarak yang ditempuh mobil berarti 800 ditambah 300 jadi 1100. Sedangkan perpindahan yang dialami 800 min 300. Kenapa minus 300? Karena arahnya ke kiri. Jadi mobil tersebut sebetulnya hanya berpindah sejauh 500. Oke, sudah paham mungkin? Nanti ke latihan soal. Nah, sekarang kelajuan. Kelajuan berarti rumusnya sigma S per T. S per T, jadi kalau laju itu jarak dibagi waktu. Tapi kalau kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi waktu. Kita kasih contohnya. Nah, ini ada soal sejauh 80 meter dalam waktu 25 sekon, kemudian melanjutkan nah, ini seorang siswa diminta berlari ke lapangan sepak bola dari pojok lapangan berlari ke timur hingga sejauh 80 meter, waktunya 25 sekon, kemudian melanjutkan ke arah utara, digambar ya secara vektor, nanti ada gambarnya, sejauh 60 meter dalam waktu 15 sekon. Tentukan jarak yang ditempuh, perpindahan siswa, kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Kenapa dibilang rata-rata kecepatan sama kelajuannya? Karena tadi berlarinya tidak mesti ya, kadang bisa cepat kadang lambat, maka dia ambil rata-ratanya. Nah, ini gambarnya semacam gini. Ke timur 80, terus ke utara 60, nah kurang fokus lagi, tunggu sebentar. Nah, ini udah fokus. Jarak yang ditempuh siswa berarti 80 ditambah 60, nilai 140. Yang B perpindahan siswa. Perpindahan siswa pakai Pitagoras. Karena A sampai C itu miring, terus sudutnya di B itu 90, berarti pakai Pitagoras. Seperti ini rumusnya.
akar 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, jadi jawabannya 100. Jadi jarak yang ditempuh sama perpindahannya yang ditempuh berbeda ya. Nah gitu. Sekarang ke ini kalau ditanya arah, misalnya arahnya itulah itu pakai sudut alfa. Nah, arahnya 37 derajat dari arah timur ke utara. Mengenai arah perpindahannya dari A sampai ke C, itu sekedar informasi, patokannya di sumbu X positif. Terus berputarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi dari timur ke utara, ke barat, baru ke selatan, bukan searah ya. 0 derajat itu di timur, bukan di utara. Patokannya di timur terus ke utara, jadi seperti ini, 30 derajat, 37 derajat. Terus yang C, kecepatan rata-rata. Kalian lihat rumusnya kecepatan sama rumusnya delta S per delta T. Delta S-nya kalau kecepatan berarti perpindahan yang besarnya 100. Terus waktunya tadi 25 tambah 15 berarti 40. 100 dibagi 40, 22,5. Sedangkan kelajuan, nah ini kelajuan rumusnya S-nya itu jarak. Karena kelajuan itu besaran skalar, gandengannya jarak. Karena kecepatan besaran vektor, gandengannya perpindahan. Nah ini contohnya mungkin cukup jelas. Kalau kurang jelas nanti dapat dikomunikasikan. Nah ini mengenai besaran, saya nggak membahas pelajuan tapi langsung ke percepatan saja. Nah ini rumusnya. Kalau kecepatan atau kelajuan delta S per delta T berarti pertambahan jarak terhadap waktu. Kalau percepatan, pertambahan kecepatan. Jadi kayak ngegas semakin cepat, ada pertambahan kecepatan. Kalau ngerem semakin lambat berarti ada pengurangan kecepatan. Nah, pengurangan dan pertambahan kecepatan ini dinamakan percepatan. Delta V per delta T. Nah, jadi yang dibahas besarannya ada 6. Sekarang saya menginjak ke latihan soal. Nah, latihan soal ini, kalau konsep-konsepnya tadi saya ambilkan dari buku ESPS. Nah, ini konsepnya saya ambilkan dari buku ESPS. Nah, gambarnya yang tadi, contohnya, terus rumusnya. Nah, ini dari buku ESPS. Karena di buku ESPS itu latihan soalnya nggak ada, nah ini langsung GLB lah, latihan soalnya nggak ada. Saya ambilkan dari buku lain. Buku lain ini buku dari e-book Sri Handayani dan Damari. Nah, ini contoh yang lain juga saya ambilkan, jadi saya modifikasi ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri di sini. Nah, ini contoh latihan soalnya saya ambilkan dari sini. Jadi ada latihan soal 31, ada latihan soal 32 dan seterusnya. Nah, ini saya kepingin bahas latihan soal ini. Ada berapa soal kira-kira? Ada 8 soal. Oke, saya bahas. Nah, ini sebuah benda bergerak dari A ke titik B, ada 3 alternatif seperti itu.
bagaimana perpindahan benda dari ketiga lintasan, bagaimana jarak yang ditempuh benda. Nah, ini. Dari ketiga lintasan tersebut didapatkan perpindahan yang sama. Jadi dari A sampai ke B, perpindahannya sama nilainya walaupun jarak tempuh yang berbeda. Jarak tempuh pada lintasan kedua merupakan jarak tempuh yang paling pendek. Ada 3 gerak segitiga, terus lurus, terus belok-belok. Jaraknya berbeda, tapi perpindahannya sama. Oke. Sekarang soal yang kedua, ini melengkung setengah lingkaran. Seekor semut bergerak dari P ke Q dengan lintasan melengkung, jadi setengah lingkaran. Dalam waktu ditanya jarak dan perpindahan. Nah, jari-jarinya 14 cm, berarti kalau kita ubah ke meter dibagi 100, 0,14. Jaraknya sama setengah keliling lingkaran. Setengah kali keliling lingkaran 2 πr, setengah kali 21, jadi hasilnya tinggal πr saja. Dikalikan pi 3,14 dikalikan 0,14, hasilnya nanti bisa dihitung pakai kalkulator. Berpindahnya itu dari P ke Q udah garis lurus saja, yaitu sama dengan diameternya 2R, 2 kali 0,14. Cukup jelas ya. Saya lanjut. Nah, ini soal yang seperti contohnya tadi. Sebuah partikel dari titik A ke titik B. Dari 0 dulu, sebuah partikel berpindah dari titik pusatnya di titik O, tetapi harus melalui dari titik O ke titik A. Jadi dari O ke A, tapi nggak langsung ke kiri, tapi melalui B. Ditanya perpindahan, kecepatan rata-rata, jarak tempuh, dan laju. Nah, ini perpindahannya berarti dari O sampai ke B 5. Dari B sampai ke A minus 8. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Jadi jawabannya min 3, berarti berpindahnya 3 satuan ke kiri. Berpindahnya dari O langsung ke A aja, tapi jaraknya berbeda nanti. Kalau jarak ini 5 ditambah 8, jadi jarak tidak mengenal minus, 13. Kalau kecepatannya, rumusnya perpindahan dibagi waktu. Perpindahan tadi 3, waktunya 30. Dari O ke B 10, dari B ke A 20, berarti waktunya 30. Jadi jawabannya kecepatannya minus 1/10 satuannya meter ya. Satuannya diganti meter per detik. Kalau lajunya jarak dibagi waktu berarti 13/30 berpindahnya, seperti itu jawabannya. Soal berikutnya, nah ini miring ya, sebuah perahu bergerak lintasan dengan jarak tempuh 120 meter dalam waktu 1 menit. Ini ke selatan. Nah, ke selatan berarti ke bawah, kemudian ke timur 160, waktunya 0,5 menit. Ditanyakan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, kalian sudah paham perpindahannya itu garisnya yang biru. Karena dari selatan terus ke timur itu sudutnya 90 derajat, berarti pakai Pitagoras. Akar 120 derajat ditambah 160 derajat dibagi waktunya. Waktunya 1 menit dan setengah menit. 1 menit itu berarti 60 sekon. 3,5 menit berarti 30 sekon, semacam itu. Nanti dihitung aja sendiri. Yang penting paham. Kalau yang B, laju itu berarti jarak. Nah, jaraknya 120 ditambah 160 yang merah, garis merah. Nah, terus dibagi waktunya sama. Jadi yang berbeda itu perpindahan dan jaraknya.
sehingga menghasilkan kecepatan dan kelajuan yang berbeda. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5, nah ini mula-mula ada sebuah mobil diam pada jarak 20 dari perempatan. Kemudian mobil tersebut bergerak pada jalan yang lurus mencapai jarak 100 setelah 10 detik. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, kecepatan rata-rata berarti perpindahan dibagi waktu. 100 dikurangi 20. Kalau ditanya berapakah kelajuan, kelajuannya sama juga. Jarak dibagi waktu, kebetulan nilai jarak dan perpindahannya sama. Dapatkan kecepatan pada saat T5 sekon dihitung. Kecepatan pada saat T5 sekon tidak dapat dihitung karena tidak ada keterangan kecepatannya tetap atau gimana. Ya, di sini nggak ada, jadi nggak bisa dihitung. Nah, ini ada soal grafik nomor 6. Dari grafiknya itu S jarak, sumbu Y-nya jarak, sumbu X-nya waktu T. Membaca grafiknya ini artinya mula-mula itu pada T0 itu pada posisi 100, sedangkan pada T10 posisinya 200. Nah, pada T25 itu separuhnya, nilainya sekitar 150. Paham ya, seperti itu, nggak ada nilainya, kita ambil separuhnya saja. Dari grafik tersebut tentukan kecepatan rata-rata dari T0 sampai T10. Nah, T0 sampai T10. Kecepatan rata-rata nggak bisa dihitung kecepatan di titik 1 detik, 2 detik kedua, detik ketiga terus di rata-rata, nggak bisa seperti itu. Yang namanya kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu. Tahu perpindahannya dari 100 ke 200. Berarti 200 dikurangi 100, berpindahnya sejauh 100, waktunya 10, dari 0 berarti jawabannya 10 meter per sekon. Itu kelajuan. Jadi jawaban yang ini berarti itu kelajuan. Ini dari detik ke 0 sampai 10 itu kecepatan rata-rata. Jadi yang merah ini bukan kelajuan, kecepatan jawaban A. Saya kasih tanda. Sedangkan jawaban B, kecepatan rata-rata dari T0 sampai T30. 30 itu berarti posisinya sampai akhir, di belakangnya 25. Akan bingung. Berarti kalau kecepatan rata-rata perpindahan pada detik ke-30 dan detik ke-25 itu posisinya sama. Jadi garisnya lurus. Posisinya di 150. Nah, semacam gini, jadi perpindahan 150 dikurang 100, terus waktunya 30. Jadi kecepatannya rata-rata dari detik ke 0 sampai detik ke 30 5/3. Yang C, kecepatan pada saat 5 sekon. Nah, ini bisa dihitung. Kenapa? Karena kelihatan grafiknya. Kalau tadi nggak kelihatan. Pada detik kelima berarti antara 0 sampai 10 di situ separuhnya. Nah, kecepatan pada saat T5 adalah tetap 10 karena grafik S fungsi T yang garisnya tegak itu lurus, itu grafik dari GLB. Nah, belum bahas GLB. Kecepatan pada saat T30. Nah, kecepatan pada saat T30 nilainya 0 karena grafiknya dari T sampai 25 sekon terus ke kanan itu datar. Datar itu artinya nilai S-nya itu 150 terus. Waktunya bertambah tapi dia posisinya di 150, pengertiannya sama dengan diam atau berhenti, berarti V-nya sama dengan
0. Nah, ini sudah jelas, tinggal 2 soal lagi. Nomor 7, kecepatan gerak benda berubah dari 30 ke utara menjadi 20 ke selatan. Ini balik ya, nggak saya gambar 30 ke utara, 20 ke selatan. Berarti A, percepatan itu delta V, delta T. V di sini delta V, berarti perubahan, berarti V akhir dikurangi V awal. V akhirnya min 20. Kenapa min 20? Karena arahnya ke selatan. Ke utara itu kita anggap positif, ke selatan kita anggap negatif. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi min 20 dikurangi 30. Nah, ini hati-hati. Kenapa minus 20? Karena ke selatan. Jadi min 50. Nah, ini soalnya nggak jelas waktunya berapa. Kita tulis aja waktunya satuan waktu. Entah berapa menit atau jam atau detik. Tanda negatif artinya ke selatan. Sedangkan waktunya belum jelas. Satu soal lagi. Nah, ini grafiknya sama seperti soal nomor 6 tadi. Sebuah mobil bergerak di keadaan diam, kemudian dipercepat jadi tambah cepat. Kecepatannya 72 km per jam dalam waktu 15 menit. Nah, itu kecepatannya bertambah. Loh, grafiknya kok sama miring ya? Tadi miring itu sumbu Y-nya S, sekarang sumbu Y-nya V. Kalau sumbu miringnya S, sumbu Y-nya itu S, berarti jaraknya bertambah. Kalau sekarang sumbu Y-nya itu V, berarti kecepatannya bertambah. Jadi grafik dari 0 sampai 15 itu dipercepat. Dari 15 sampai 30 itu kecepatannya tetap. Dari 30 sampai ke balik lagi ke enggak tahu itu waktunya berapa, itu diperlambat, grafiknya turun, berarti kecepatannya berkurang. Nah, ini kita perhatikan soalnya yang ditanyakan percepatan rata-rata dari 15 sampai 60. Dari 15 sampai 60. Oh, itu sampai 60 itu mungkin berhentinya ya. V-nya 0. Nah, ini kita rubah dulu konversi. Satuannya kilometer per jam. Kilometer itu 1000 meter. Jam itu 3600 sekon, berarti nilainya 20 meter per sekon. Nah, ini percepatan delta V. Berarti posisinya dari detik ke 15 sampai ke 60. Detik ke 15 kecepatannya 72, sampai 30 juga kecepatannya tetap 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Sedangkan di detik ke 60 kecepatannya 0. Berarti delta V-nya V akhir 0 dikurangi 20, sedangkan waktunya 45 menit. Kita rubah menjadi detik dikalikan 60. Nah, itu dihitung aja sendiri ya, yang biru ini. Yang kedua B, percepatan mobil pada T10 menit. Nah, 10 menit itu posisinya di bawahnya 15, jadi garisnya lurus. Percepatannya itu delta V per delta T, 20 dikurang 0, waktunya dibagi T-nya 15. Loh, kok nggak dimasukkan 10? Karena dari 0 sampai 15 itu grafik untuk percepatan yang sama. Jadi kalau grafik S fungsi T, jarak fungsi waktu itu menunjukkan kecepatan. Kalau grafik V fungsi T menunjukkan percepatan. Jadi ini percepatannya tetap. Kita nggak usah menghitung T-nya 10. Tapi T-nya harus garisnya jelas sampai akhir. 15, 0 sampai 20 kan garis dari awal sampai akhir. Waktunya 0 sampai 15 berarti dari awal sampai akhir. Mau T-nya 10, T-nya 2, T-nya 3, T-nya 13, tetap aja nilai percepatannya sama. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga C, percepatan mobil pada T20. T20 di sini kejadian di tengah antara 15 sampai 30, kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap, percepatan pada saat T20 adalah nilainya 0. 0 karena kecepatannya tetap dari 15 sampai 30, itu grafik GLB. Untuk yang D dari 45 menit
Berarti 45 itu dari 30 sampai 60 itu di posisi diperlambat itu pengertiannya percepatannya negatif. Ditanya D-nya percepatan pada saat T45, kecepatan pada saat 45. Nah ini yang ini kelewatan, D-nya nggak saya hitung, itu langsung ke E saja. Jarak tempuh mobil, kecepatan pada saat T30 adalah salah, ini bukan kecepatannya 0. Nah ini mohon maaf, nomor 8 saya cancel aja. Mungkin kalian tambah bingung karena ini membahas tentang GLB dan GLBB. Nanti kita lanjut di bab berikutnya. Mungkin di besaran gerak lurus tadi udah cukup. Nah ini kita cancel aja. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.